Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube Umi Zadan Kitchen. Di video kali ini Umi mau buat kue tradisional ya. Ini namanya kue putri mandi atau kue bugis manis. Nah, mau tahu caranya gimana Umi buat dan resepnya apa aja? Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Umi Zadan Kitchen dan tekan tombol loncengnya juga agar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Yang pertama, siapkan wajan untuk memasak, lalu masukkan 150 gram gula merah. Saya pakai gula aren yang disisir seperti ini agar lebih mudah untuk larut ya. Kemudian tambahkan dengan 1 lembar daun pandan. Ini Umi potong-potong seperti ini, boleh juga diikat simpul. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh garam, 100 ml air putih atau 10 sendok makan atau 3/4 gelas belimbing seperti ini ya. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang. Aduk-aduk agar gulanya lebih cepat untuk larut. Setelah mendidih dan gula telah larut, tambahkan dengan 200 gram kelapa parut. Ini saya pakai kelapanya setengah tua ya. Jangan pakai kelapa yang sudah tua, sebab nanti kalau sudah jadi unti kelapa, untinya itu akan kasar ketika dimakan ya. Jadi saya sarankan untuk pakai yang setengah tua saja. Ini dimasak tetap menggunakan api sedang dan diaduk terus agar bagian bawahnya nggak gosong ya. Setelah unti kelapanya airnya itu menyusut ya seperti ini boleh dimatikan apinya. Kalau mau lebih kering lagi juga boleh, tapi kalau saya lebih suka yang masih agak basah seperti ini ya. Selanjutnya siapkan panci lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1 lembar daun pandan ikat simpul. Lalu tambahkan dengan 250 ml santan. Santan yang saya pakai ini kekentalannya sedang. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang. Jangan lupa untuk terus diaduk agar tidak pecah santan ya. Setelah santannya mendidih seperti ini, matikan api kompor, kemudian biarkan hingga santannya menjadi hangat. Setelah santannya mulai hangat, siapkan wadah lalu masukkan 1/4 kg tepung beras ketan atau setara dengan 25 sendok makan seperti ini. Jadi agak cembung gitu ya, nggak terlalu menggunung, nggak terlalu rata. Kemudian masukkan santan yang telah hangat tadi sedikit demi sedikit saja. Aduk-aduk sebentar, kita aduk menggunakan spatula dulu ya. Kalau mau langsung diuleni menggunakan tangan juga boleh. Setelah adonannya hampir tercampur merata seperti ini, sekarang saya mau lanjut aduk atau uleni menggunakan tangan untuk lebih mudah ya mengecek apakah sudah kalis atau belum. Ini sepertinya udah cukup ya, nggak terlalu keras juga nggak terlalu lembek. Bila dibulat-bulatkan seperti ini, adonannya nggak pecah dan nggak gampang melebar ya. Berarti ini sudah pas, nggak terlalu keras dan nggak terlalu lembek. Selanjutnya tambahkan dengan sedikit pasta pandan. Kalau mau diganti dengan warna yang lain juga boleh ya. Jadi sesuai selera aja. Ini saya pakai sebanyak setengah sendok teh. Kemudian ini uleni lagi hingga semuanya tercampur merata. Untuk membuat bulat-bulatan bugisnya, tangannya boleh dilumuri dengan sedikit minyak goreng. Jangan lupa loyang yang digunakan untuk mengukus kue bugisnya juga diolesi dengan sedikit minyak goreng ya, agar tidak lengket. Ambil adonan selanjutnya pipihkan seperti ini. Jangan terlalu besar ya adonannya. Kemudian isi dengan unti kelapanya. Ini saya pakai setengah sendok teh aja. Jangan kebanyakan karena nanti kalau kebanyakan ketika dikukus
bugisnya itu akan pecah atau retak ya, sehingga nanti bisa bocor. Selanjutnya ini dibulat-bulatkan lagi hingga mulus. Kalau mau menggunakan sarung plastik juga boleh ya, sarung tangan plastik, tapi kalau menurut saya kayaknya terlalu ribet ya. Jadi nggak pakai juga nggak apa-apa, yang penting tangannya jangan lupa untuk dicuci bersih dahulu. Nah, ini lakukan sampai adonan habis ya. Nah, ini jadinya bulat-bulatan kue bugisnya ya. Masih ada sisa yang belum saya bulatkan. Selanjutnya ini dikukus dulu. Sebelumnya Umi sudah siapkan kukusan. Airnya juga sudah mendidih. Ini dikukus selama 20 menit menggunakan api sedang. Jangan lupa tutup kukusannya supaya dilapisi dengan kain bersih atau serbet bersih agar uap air nggak jatuh ke dalam adonan kue bugis ya. Setelah 20 menit kemudian, ini dia kue bugisnya udah mateng, siap diangkat, dan kukus sisa adonan kue bugis yang belum selesai ya. Selanjutnya siapkan wajan atau panci anti lengket, masukkan 400 ml santan, kemudian tambahkan dengan 3 sendok makan tepung beras atau setara dengan 30 gram, 1 sendok makan tepung maizena atau setara dengan 10 gram, seperempat sendok teh garam, 1 lembar daun pandan yang diikat simpul, boleh juga dipotong. Kemudian ini apinya jangan dinyalakan dulu ya. Aduk dulu sampai semuanya terlarut dengan santan ya, agar nanti sewaktu dimasak adonan gak ada yang bergerindil. Jadi pastikan semuanya telah larut. Jadi api tidak boleh dinyalakan terlebih dahulu ya. Setelah semuanya larut, kemudian nyalakan api kompor dengan nyala api sedang. Kemudian ini dimasak hingga mengental. Ini harus tetap diaduk ya untuk menghasilkan adonan yang mulus, nggak bergerindil. Jadi ini harus terus diaduk ya sampai dia benar-benar set. Adonan yang ketiga ini namanya flas santan ya. Jadi karena flas santannya ini terbuat dari tepung beras, maka pastikan ini benar-benar matang ya. Jadi agar flas santannya ini sempurna matang, maka ini jangan diangkat dulu, tapi biarkan dulu apinya tetap menyala. Kita gunakan api yang sangat kecil. Kemudian ini kita tutup dulu, kita masak lagi selama 10 menit aja. Kita gunakan api yang benar-benar sangat kecil sampai kayak mau mati gitu. Nah, seperti ini ya, sangat kecil sekali. Setelah 10 menit, ini tutupnya boleh dibuka. Nah, ini sepertinya flas santannya udah matang ya, udah tanek. Jadi karena terbuat dari tepung beras, kalau nggak matang nanti ketika dimakan itu akan badel ya. Jadi kayak nyangkut-nyangkut di gigi gitu, nggak kenyal. Nah, ini udah matang, bisa kita gunakan flas santannya ya. Selanjutnya untuk membungkus kue putri mandinya, saya pakai cup seperti ini. Sekarang kita akan taruh dulu flas santannya ke dalam cup kecil seperti ini. Jadi kalau dijual-jual gitu biasanya tuh diwadahin di tempat wadah yang tertutup seperti ini ya. Atau mungkin di mika-mika juga bisa, atau dibungkus dengan plastik juga bisa. Kemudian taruh kue bugis manisnya ke atas flas santannya. Nah, seperti ini ya. Jadi dimakannya itu menggunakan sendok ya, kalau ditaruh di wadah cup seperti ini. Selanjutnya saya mau bungkus menggunakan plastik. Ini plastik yang saya gunakan ukurannya lebarnya 15 dengan panjang 20 cm. Kemudian kita buat pincuan seperti ini. Ya, seperti ini.
bagian bawahnya runcing ya, kayak piramid gitu. Jadi ini saya belajar membuat bungkusan kue bugis itu waktu masih kecil ya. Kalau ada orang hajatan biasanya bikin kue bugis. Nah, pengalaman saya waktu kecil bantu-bantu ibu-ibu yang rewangan itu seperti ini. Lalu taruh bugis manisnya. Kemudian kita tutup menggunakan flas santannya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya, bagian tengahnya kita lipat seperti ini. Jangan sampai penyok ya. Sisi-sisinya kita lipat seperti ini. Kemudian kita tekuk lagi. Nah, kalau ada sisa seperti ini plastiknya boleh kita selipkan di bagian yang berongga ya. Nah, tengahnya itu masih ada tempat, jadi kita selipkan sehingga bungkusan kue bugisnya itu nggak gampang terbuka ya. Tetap kenceng walaupun ditumpuk-tumpuk. Kalau dulu biasanya menggunakan daun pisang ya kalau di acara hajatan. Jadi lebih lemes kalau menggunakan daun pisang. Ini karena plastik jadi harus hati-hati. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini ya guys. Seperti kue bugis. Nah, untuk yang selanjutnya biasanya saya kalau beli di warung-warung yang jualan kue jajanan pasar itu, bungkusan putri mandinya seperti ini. Jadi plastik, kemudian taruh kue bugisnya, tutup dengan flas santannya. Kemudian lipat bagian sisi-sisinya. Nah, seperti ini. Lalu lipat bagian ujung-ujungnya. Jadi seperti kita membuat kue nagasari ya. Nah, seperti ini biasanya yang dijual-jual di warung-warung jajanan pasar itu. Dikasih pinggang sedikit biar semakin cantik. Nah, seperti ini. Jadi untuk membungkusnya itu terserah ya, masing-masing bervariasi. Yang penting bisa terbungkus dengan rapi. Tinggal kalian pilih mana yang mau dipilih untuk membungkus. Jangan lupa untuk ditutup ya kalau menggunakan cup, sebab nanti kalau nggak ditutup akan kering ya kue putri mandinya, jadi kurang enak. Harus ditutup rapat seperti ini. Sekarang saya mau cobain kue putri mandinya. Jadi kalau dibungkus menggunakan cup seperti ini, cara memakannya harus menggunakan sendok makan ya. Ini kenyal banget ya, jadi kalau dipotong itu susah. Harus langsung digigit aja. Bismillah. Rasanya enak banget, lembut banget. Jadi untinya itu nggak kasar ketika dimakan ya. Unti kelapanya manisnya pas, teksturnya lembut. Kemudian untuk flanya juga rasanya gurih, mateng, pas ya, jadi nggak badel gitu. Ini warna unti kelapanya juga cantik banget ya, karena menggunakan gula merah, gula aren. Jadi rasanya juga khas banget, enak banget pokoknya. Yang membuat acara apa aja, ini recommended banget ya teman-teman. Jadi rasanya tuh nggak ngebosenin banget. Perpaduan antara manis, gurih, jadi satu, dan nggak enak ketika dimakan. Ini nggak cukup satu guys, pasti bakal nambah. Enaknya maksimal banget pokoknya. Nggak kalah dengan yang dijual-jual di warung-warung kue jajanan pasar itu ya. The best banget pokoknya. Enak banget. Nah, sekarang saya mau buka satu lagi. Ini yang dibungkus seperti bungkusan nagasari. Nggak lengket ya. Ini artinya flanya tanak ya. Jadi nggak mbleber kemana-mana. Kalau flanya nggak tanak bungkusannya, nah ketika dibuka seperti ini,
akan lengket ya satu sama lainnya. Jadi itu namanya kurang mateng. Kalau seperti ini flanya tanek, mateng sehingga enak banget dan juga nggak gampang basi. Jadi walaupun dibentuk seperti apa aja ya, tetap nanti dia nggak akan berantakan ya. Jadi karena dia benar-benar matang, tetap rapi, nggak acak-acakan, nggak melebar kemana-mana flanya. Yummy banget pokoknya. Ini enak banget, mantul banget guys. Untinya enak banget, mantap. Nah kemudian ini saya mau buka yang kita bungkus dengan bungkusan bugis seperti ini ya. Jadi bungkusannya harus cantik rapi seperti ini, seperti bungkusan kue bugis daun pada umumnya yang dibungkus menggunakan daun, menggunakan plastik juga harus sama rapihnya. Nah kalau dibuka sama seperti ini, jadi nggak berantakan, nggak melebar kemana-mana flanya ya. Ini namanya flanya benar-benar tanek mateng. Jadi kalau bikin harus seperti ini ya, harus mateng karena ini mau kita konsumsi. Jadi jangan sampai hanya setengah mateng. Nah seperti ini ya guys. Semoga tutorial yang saya berikan ini bisa berhasil dan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.